sama berikan pendidikan kepada Tuhan juga selalu menyertai di dalamnya nanti Tuhan. Biarlah segala apa yang dijadikan program-program kami, kegiatan-kegiatan Tuhan anak kami, pendidikan anak kami, Engkau selalu menyertai di dalamnya Tuhan. Dan kiranya Tuhan bagi yang belum hadir, kiranya kebetulannya ada yang menghadiri pertemuan di satu hari ini Tuhan. Dan Yesus Kristus amin. Sebelumnya makasih ya Ma. Sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk Opa, Mama semua. Nanti kiranya Opa boleh sampaikan ke mamanya Zia ya Opa. Jadi di sini saya mau mensosialisasikan program kita di Sabtu Tabung supaya orang tua juga tidak bertanya-tanya lagi program kita apa saja yang ada. Ini Mama udah tahu di sini kita untuk tata tertib dulu lah. Anak-anak seperti biasa Mama udah tahu kan, pergi berangkat masuk jam 7:30, pulang jam, itu kan peraturan-peraturan yang sudah ini ya, sudah kita pahami. Pakai seragam yang lengkap, yang pulang juga antar jemput, ibaratnya seperti itu peraturan-peraturan yang sudah jadi kebiasaan kita ya. Dan orang tua juga saya sama sekarang, anaknya antar, ditinggal, dijemput, on time, jadi tidak tidak ada lagi anak-anak yang cengeng, tidak ada lagi anak-anak yang harus ditungguin mamanya. Dari awal udah bagus juga. Dan ini Mama saya memaparkan program kegiatan TK Immanuel semester 1 dan semester 2. Karena di bulan awal, saya balik dulu ya Ma. Di awal Juli itu kemarin kita sudah tahu ya ada MPLS masa pengenalan anak. Masa pengenalan anak ini kita ambil seminggu. Anak-anak itu masih gabung dan anak-anak kita screening juga dari perkembangannya, bahwa kita jadi mengetahui kok perkembangan anak ini apa yang harus khusus kita lakukan untuk anak ini ya kan. Dan di 22 Juli kita sudah pembagian kelas, hari Senin kemarin kita sudah pembagian kelas, artinya ada TKA dan TKB. Memang murid kita kali ini masih kurang ya, cuma TKB ada 13 anak, 14 anak, TKA ada 2 anak. Dan di bulan Agustus ini kegiatan kita kegiatan kita di bulan Agustus belajar seperti biasa. Tanggal 16 Agustus itu kita mengadakan lomba food untuk di sini anak-anak khususnya ya. Jadi kan 17 itu kalau nggak salah hari libur ya, hari Sabtu. Jadi hari Jumatnya kita sudah adakan kegiatan perlombaan ya, kayak itulah yang tradisi kita gitu. Dan kalau untuk orang tua nanti misalnya mau ikutan lomba, misalnya orang tua mau mengisi untuk perlombaan orang tua, boleh. Misalnya mau tarik tambang bersama, supaya kita juga sebagai komite orang tua ada persatuan juga. Ya nanti bolehlah diomongin di orang tua, karena kita masih punya komite, kita masih punya komite yang lama. Jadi biarlah komite yang lama nanti yang akan memberitahu apa kebiasaan tradisi kita. Mama Tere ya. Jadi Mama Tere nanti bisa ibaratnya ini saja. Kakak mensosialisasikannya juga karena dia sudah tahu. Nah di 17 Agustus ini kan kita mau upacara kalau SD sama SMP kan anak-anaknya datang. Tapi kalau TK kita selama ini kan tidak pernah datang karena biasanya menghadiri perlombaan di rumah. Tapi kali ini kalau misalnya orang tua mau bisa nggak datang, karena supaya anak-anak juga tahu ini seremonialnya 17 Agustus. Kalau misalnya anak-anak datang cuma sebentar, tapi nanti langsung pulang. Hanya upacara aja. Iya, hanya upacara. Karena anak TK kemarin juga kita dari yayasan bilang gini, sekali-sekali TK boleh. Karena supaya dia tahu kalau 17 Agustus, dia bisa lihat kakak-kakaknya nanti bekas kegerakannya. Jadi begitu. Gimana kalau orang tua nanti saya boleh kan kalau anak TK datang pada hari Sabtu untuk upacara sini di sini di TK di SD dan SMP. Jadi memang benar TK itu jarang
jarang sekali. Karena kenapa? Karena kan mereka pagi-pagi, tapi sebelumnya kan pagi-pagi mungkin belum ya di sana juga. Jadi jam 8, dari jam 8 atau jam berapa ya Bu kemarin? Jam 7. Nanti kita selanjutnya ya, nanti ada pemberitahuan berikutnya. Cuma yang jelas pagi, memang pagi. Biasanya kalau kita mengikuti TKSD itu jam 7 lah. Jam mengikuti SD dan SMP. Jadi mamanya nggak kaget ya kalau Bu nggak ada pemberitahuan mau upacara anak-anak gitu. Saya mau sosialisasikan sekarang dulu ya supaya orang tua nggak kaget. Dan di September itu KBM seperti biasa ya ibu-ibu. Oktober, nah di bulan Oktober ini selain kita kegiatan belajar mengajar biasa normal, terus di situ ada perkiraan untuk lomba porseni anak itu se-Bekasi. Jadi itulah yang kegiatan-kegiatan yang ibu-ibu bayarkan, yang ibu ini kan. Jadi saya tidak meminta lagi kan. Jadi di sini anak-anak sudah di dalamnya itu include semua kegiatan yang ada di sini. Ini adalah nanti kalau masalah tempat kita nggak tahu karena taman mini dulu biasanya di situ. Coba setelah taman mini direvitalisasi nggak bisa lagi. Kemarin pernah di Binatang, terus di Wahana terakhir. Jadi kita nggak tahu nanti karena yang persatuan IPTK itu akan menentukan. Jadi kita punya komunitas guru seluruh Bekasi IPTK. Jadi nanti anak-anak wajib tuh mas, wajib ikut. Di situ biasanya kita kemarin nari ya, kita kemarin lombain nari menang juara. Tapi memang kalau nari itu kita kan perlu dandanin. Cuma nanti kita kalau mau menari kita bekerja sama sama orang tua gimana kalau caranya supaya tidak mengeluarkan biaya. Misalnya kita mau cari sendiri, kita punya kostumnya sendiri, kita dandanin sendiri anak. Gitu ya kan. Cuma kalau untuk semuanya lagi saya tidak minta lagi. Yang penting orang tua bayar dari kegiatan itu sudah bisa dicicil. Itu di bulan Oktober perkiraannya kita tidak tahu yang mana nanti tanggalnya menyusul. Di November 2023 kita belajar seperti biasa. Di Desember ini semester pertama perkembangan anak itu bisa kita lihat dan ada rapor hasil perkembangan anak. Nanti mama di situ menerima rapor semester 1. Dan sebelum menerima rapor di situ ada sinterklas. Jadi sinterklas itu kegiatan anak-anak. Jadi kado itu dari orang tua ceritanya diberikan ke sekolah. Jadi anak-anak pemberian kado karena kenapa? Selama 1 semester itu anak itu sudah belajar dengan baik, misalnya sudah rajin, tidak cengeng, ibaratnya begitu ya mas, sudah mandiri. Jadi itulah reward yang mereka terima. Oh kalau aku seperti ini aku dapat hadiah ya dari mana? Dari misalnya dia juga udah taat beribadah lah, misalnya dia rajin, dia berdoa, dia mau di rumah berdoa dulu untuk makan, ya kan? Jadi dia mempunyai perasaan dia itu mempunyai, oh ya aku sudah jadi anak baik nih, aku akan terima hadiah misalnya. Rewardnya itu dan juga untuk nuansa Natal itu anak-anak kan mau merayakan Natal ya, jadi nuansanya itu oh ya kita ini mau Natal kan begitu caranya kita mau perkenalkan. Jadi orang tua nanti memberikan bantu anaknya sendiri ke sekolah mungkin, tapi tidak dibilang itu dari orang tua, itu kita bilang dari sumber parents. Dan juga anak-anak di situ loh Pak, kita juga ngajarin anak-anak itu untuk menerima sesuatu itu tidak mudah. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dia dapat kalau memang dia belum pantas dapetin. Jadi ada sinterkitnya. Kadang-kadang anak nanti nangis, jadi mamanya juga jangan kaget. Ya, nggak apa-apa, tapi melatih keberanian anak di situ. Biasanya sih takut karena apa? Karena kan dari penampilan sinterkit ini kan terus galak gitu loh. Iya, jadi sinterklas itu yang ibaratnya dia yang sosok yang baik, dan kalau yang ini sosok, tapi sebenarnya sih anak-anak tahu seperti itu tidak jahat kalau kita tidak nakal. Jadi nanti mamanya tidak kaget kalau gua tuh anak saya jadi nangis bu. Cuma nanti orang tua sendiri yang bisa bikin anaknya juga deh. Itu kalau anaknya nakal ya.
Desember. Tanggal 20 Desember itu penerimaan rapot semester pertama. Dia libur Natal dan tahun baru sampai tanggal 6 Januari. 6 Januari itu guru-guru masuk ya, tapi guru-guru masuk pertama, tapi anak-anak nanti tanggal Seninnya. Biasanya dia hari Seninnya lagi. Ya, jadi 6 Januari lah, diperkirakan 6 Januari dia masuk anak-anak. Februari KBM anak masih belajar seperti biasa. Nah di bulan Maret kita itu nanti ada pembagian sembako untuk warga sekitar. Jadi anak-anak jadi biasanya mah tradisi kita, misalnya dari TK ini semuanya ya, TK, SD, SMP. Jadi kita memberikan sembako untuk orang-orang sekitar kita supaya kita kan, mereka kan bagian dari keluarga kita yang menjaga kita kan. Anak-anak nanti TK misalnya bawa terigu sekilo, begitu nanti SD bawa gula sekilo, misalnya begitu. Cuma kita sesuaikan, misalnya yang kondisi harganya biasanya sama gitu kan, minyak seliter gitu ada, nanti kita bagi-bagi, tapi biasanya TK dapatnya terigu gitu. Jadi dikumpulin, kita bagi ke sekitar gitu. Itu di bulan Maret ya, tanggal 24, karena libur awal puasa itu 3 Maret, libur awal puasa cuma 1 hari, dan sudah mau, dan kalau pas 24 atau 25 Maret itu pembagiannya. Jadi kita di situ kita sudah di bulan Februari ya. Februari mah anak-anak bawa terigu ya, anak-anak bawa ini ya gitu. Terus di April, nanti April itu ada libur Paskah. Libur Paskah itu kita belajar seperti biasa. Nah biasanya nih April di sini juga ada Kartinian, cuma Kartini pas jatuhnya hari Minggu ya. Jatuhnya hari Minggu. Jadi kita kayaknya sih nggak bisa. Karena kalau biasanya hari-hari biasa tuh hari belajar, biasanya kita pakai baju adat masing-masing dari rumah, kita pawai. Cuma karena hari Minggu paginya, jadi nah, gitu. Dan ini belajar seperti biasa ya Ma, di bulan Mei. Nah ini di bulan Mei ini ada nanti untuk TKB tes IQ, khusus untuk TKB tes IQ. Kalau TKA enggak ya Ma, tapi kalau TKB memang wajib untuk dia persiapan SD, persiapan ke SD. Terus sama foto wisuda juga dari TKB dan foto bersama sama TKA. Terus juga itu dari uang kegiatan semua ya, jadi saya tidak minta lagi. Cuma memang orang tua wajib untuk koordinasi. Di bulan Juni biasa, dan di bulan Juni ini juga kita akan ada karya wisata dan perpisahannya, dan juga ada penerimaan rapor. Jadi nanti kalau karya wisata itu, ya itu yang baru saya bilang katakan sama Mama, nanti mungkin program itu saya minta tambahan. Karena kan anak di sini sudah ada, cuma kalau kita karya wisata kan orang tua ikut tuh, jadi untuk orang tua membayar, untuk orang tua membayar. Karena itulah yang saya bilang pertama ya, jadi orang tua nggak kaget ya Ma. Dan inilah program-program kita supaya orang tua juga tahu apa sih Bu programnya. Di sini juga ada pemeriksaan kesehatan sebenarnya, saya lupa. Jadi semester 1 ada pemeriksaan kesehatan anak, di semester 2 ada pemeriksaan kesehatan anak. Kita bekerjasama dengan BPD Puskesmas setempat. Karena kita kan dipantau kesehatan anak itu dipantau melalui BPD kita kan, obat mati. Jadi di sini puskesmas kita yang di Polis. Nah, kita anak-anak itu dalam pantauan ya BPD. Kan anak TK. Nah apalagi ini kita ada program untuk makan gratis, makan bergizi gratis dari pemerintah. Memang sih sudah kita ajuin ya, tapi ya namanya program bantuan pemerintah kita tidak tahu jatuhnya kapan, tidak tahu. Bahkan jadi orang tua juga nanti jangan berpikir kok kali ini nggak ada, karena itu kita juga nggak tahu mekanisme mereka kan. Tapi yang jelas kita sudah ayo masukin anak-anak untuk program makan sehat gratis. Mungkin susu atau ya makanan sehat lah, katanya ada daging, ada ini. Begitu saya juga tidak tahu, belum tahu
ambil setiap bulan sendiri sama beras lengkap. Jadi begitu. Cuman untuk kita tidak tidak bergantung ke situ, anak tetap bawa makan ya Ma, supaya itu Dapat syukur gitu. iya, apalagi sekarang kan ada katanya gini, malah yang lebih dulu dipentingin sekolah-sekolah yang membutuhkan itu yang dipentingin, ada yang seperti itu lagi yang di pedalaman duluan katanya, ada udah deh pokoknya yang penting kita masukin aja dulu. Gitu. Jadi itu loh Mas, 1 tahun ini orang tua sudah tahu ya apa kegiatan kita semua. Dan untuk semuanya ini saya mohon orang tua bekerja sama. Karena kan tanpa orang tua, tanpa bantuan semua orang tua juga kita tidak bisa ini. Jadi mamanya ya ibaratnya dalam mendidik anak juga ikut terlibat ya Mas. Misalnya nanti ngajarin anak lagi di rumah, misalnya Bu, perkembangan. Jadi tolong juga untuk perkembangan anaknya di rumah kasih tahu dulu. Bu, anak saya belum bisa ini misalnya ya. Tolong Bu, anak saya dilatih lagi. Mungkin ada yang masih belum bisa bicaranya, nggak apa-apa, nanti kita latih terus. Yang jelas kan harus kecerdasan mentalnya dulu ya Ma. Jadi dia karakter anak itu harus berani, percaya diri, terus dia juga hormat sama orang tua, yang pertama ya taat sama Tuhan ya. Ibaratnya untuk kognitif juga kita imbangi. Jadi mamanya nanti ya. Cuma saya juga maunya orang tua juga ikut serta di dalam keberhasilan anak ya. Karena kalau kita ngajarin di sekolah, orang tua kadang-kadang maaf aja ada yang kurang perhatian juga. PR anaknya udah kerjain sendiri gitu. Tidak, maksudnya kalau misalnya ada PR, ngajarin juga nanti kembali misalnya untuk menghafal hurufnya, cara mejanya. Nanti dia akan bilang mah, suruh dia mengeja misalnya, dan diajarin lagi itu mamanya juga harus lakukan. Ada yang mau ditanya lagi ibu sepanjang ini ya? Oh iya. Kalau untuk PR bawa bukunya satu mah yang kosong. Ya dari rumah. Bukunya bawa. Mungkin udah pada bawa ya belum? Iya Mas, bukunya satu aja. Nanti itu akan dimulai untuk iya. Mungkin Bu Asi belum ngasih PR ya tadi ya? Belum. Karena kan orang tua harus kita sosialisasi dulu gitu. Kayak PR-nya itu bukan PR untuk ini anak ya, tapi memang setidaknya dari rumah anak itu tahu ada tugas. Hanya tanggung jawab. Bukan kita mau posir anak itu harus ada PR. Sebenarnya kalau dari Kemendikbud itu salah sih. Cuma kita bisa mengkombinkan. Anak juga kan harus ada aturan ya, bukan ibaratnya ada PR aku harus kerjain, ada tugas aku harus kerjain. Itu aja sih. Ya, apalagi mah yang mau ditanya lagi di sini sebelum kita berikutnya. Jadi ini selama 1 tahun ibu-ibu bisa tahu di sini ya, tidak ada apa yang kegiatan kita nanti bisa. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh, nanti selanjutnya boleh bertanya sama saya. Apa sudah kegiatan? Ada yang mau ditanya lagi? Jadi kegiatan ini sudah tidak saya minta lagi semuanya ya Pak, ya ibu-ibu semua, karena saya berharap ya orang tua pembayaran dari kegiatannya itu yang harus dilaksanakan sampai selesai. Jadi jangan
memang sih sebenarnya menabung itu untuk anak ya, tapi kadang-kadang jadi ibunya yang nabung. Ibunya nabung 100.000, 50.000, padahal kalau anak-anak kan dia punya uang 5.000, 2.000 atau berapa tabungin. Tapi memang ajangnya enak untuk orang tua. Misalnya kan orang tua bisa di sini daripada di sini nganterin anak jajan 50.000. Mendingan jangan habis semua lah, masukin ke sini kan enak. Ibaratnya itu bisa membantu kita untuk anak-anak kita sendiri. Jadi menabung itu gunanya adalah untuk setiap kebutuhan anak itu bisa dicover di situ. Apalagi nanti kita di akhir tahun ajaran kan kita banyak biaya nih misalnya program kita belum lunas nih misalnya ya, bisa ambil dari tabungan itu bisa. Jadi tabung sedikit-sedikit di guru, di wali kelas. Untuk menabung itu wali kelas masing-masing ya Mas. Nanti pemberian tabungan itu di akhir tahun. Di akhir tahun yang kita nggak ngasih setiap semester, tidak, karena itu nanti akhir tahun. Jadi kalau kita bagi rapot, itu kita panggil, sebelum bagi rapot pasti wali kelas sudah memanggil orang tuanya untuk ambil tabungan. Dan biasanya itu di bulan-bulan Mei itu sebelum bagi rapot itu sudah dipanggil. Cuma kadang-kadang ada orang tua, Bu boleh nggak Bu saya untuk bantu? Karena belum ada ini nih Bu, bapaknya belum gajian atau bagaimana, boleh nggak untuk bayar karya usaha saya, anak saya? Boleh kalau mau. Itu gunanya tabungan. Jadi tabungan itu akan kita kembalikan lagi ke orang tua. Cuma di akhir tahun. Tidak bisa diambil setiap sesuka orang tua, tidak. Setiap hari. Enggak, setiap Senin dan Kamis, Pak. Senin sama Kamis 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Jadi Senin, Kamis anak-anaknya nabung 2 kali. Ya. Buku. Ada buku tabungannya, ada sudah kita siapkan. Tapi ya nabung itu memang ibaratnya tidak kita paksakan ya Om ya. Cuma emang ibaratnya kalau kita menyisihkan sedikit dari kita punya kan enak untuk membantu segala sesuatu ke anak gitu. Pokoknya kalau untuk tabungan akhir tahun pasti orang tua bisa kita berikan ya. Dia nari semuanya atau? Nah, ini Man, kalau nari memang kita nggak semuanya kita ini nari. Jadi yang pilih Iya, yang kita pilih itu memang anak yang mampu, maksudnya emang anak yang bisa gitu. Karena kan lomba ya beda. Kalau kita semuanya akan berantakan. tapi semuanya memang harus ikut. Iya, harus ikut. Jadi lombanya nggak hanya menari, nanti ada lomba yang fisik, yang motorik, kasarnya, olahraga, kan juga nanti ada untuk TKA biasanya lomba bola gitu. Jadi dia kecerdasan mentalnya di situ dilombakan. Mengumpulkan bola warna hijau itu kan kecerdasan kognitifnya kan. Ntar ada yang ngambil hijau jadi merah. Jadi kan ada pembagian Mas. Jadi nggak fokus semua nari ya? Enggak. Kalau nari itu ya kita biasanya orang tua yang mau siap. Mas siap nggak? Karena kenapa? Karena untuk ngedandanin dan misalnya punya baju sendiri. Tapi anak TKA banyak yang malah nari bagus tahun kemarin. Jadi memang perempuan ya, karena perempuan kan. Kalau mau ya anak TKA kita gabung nggak bisa. Tapi kita tak mau kita lihat. Ya mah apalagi umurnya Mama Juanita nggak usah khawatir, anaknya nanti pasti. Nah, ini Ya. biayanya yang kecil mana? Oh iya, kan ada waktu daftar kan ada program rumah. Program itu bisa dicicil ya. Tapi kan program itu kan, Mama udah tahu kan? Program kegiatan. Kalau mamanya ini sih udah enggak, udah lunas. Iya sudah lunas. Maksudnya kalau yang sudah lunas, saya tidak mah. Kalau yang sudah lunas saya tidak akan ini lagi. Tapi kalau misalnya untuk yang belum, memang saya akan minta. Walaupun misalnya mamanya bisa melunasi langsung ya nggak apa-apa.
Iya, jadi kita nanti tanya, Dek mau apa? Tapi kalau saya saran, kasihlah yang berguna untuk anak-anaknya. Misalnya untuk bagi Natal kan berguna memang dia dipakai. Ya. Jadi kalau dia misalnya mau mainan ya boleh terserah, kalau orang tuanya mau apa nanti hadiah dari Sinterklas. Aku mau ini misalnya mainan ini ya. Pokoknya sesuai dengan anak. Jadi dia senang ya. Ada yang bertanya lagi? Mau ngajuan itu? Ya. Boleh dimakan dulu deh, dimakan dulu. Bisa diputar ya? Diputar bisa diputar. Ayo Mbak, silakan Mbak. Silakan Opa. Kalau mau minum boleh di sana Opa, silakan. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanya? Tapi kalau orang tua yang lain nanti setelah ini sudah pada tahu, cuman yang lama-lama ini udah tahu. Ini yang baru-baru kan untuk aja yang baru-baru inilah. Jadi, nah untuk SPP juga saya dari pesan dari sekarang per tanggal 10 ya Mak, SPP untuk apa pembayaran terakhir tanggal 10 karena menambah dari situ anak-anak kan ya kita kan proses semua itu kerjakan semuanya. Ada lagi? Sama yang kemarin itu Belum. pembayaran. Belum apa? Jadi ada yang memang belum membayar pembangunan ya Mak, karena kan saya diingatkan oleh yayasan harus 50% itu masuk. Sebenarnya baru 50% itu boleh dicicil sampai Desember. Jadi Opa yang semuanya rincian itu bisa dicicil terus Opa, lebih ringan. Jadi kalaupun kita misalnya punya berapa cicil supaya lebih ringan. Tapi nggak apa-apa, kayak kami pun kalau misalnya memang maaf ya Bu, kami belum bisa ngomong aja sama kita. Cuma pasti saya percaya orang tua bisa lah dari anak juga ya kan. Ada lagi yang mau ditanya Ibu? Oh ya, untuk komite, mungkin komite kita masih yang lama ya, komite orang tua. Nanti kalau untuk pertemuan selanjutnya pasti akan kenal. Nanti setiap kegiatan juga saya akan sosialisasi lagi. Jadi misalnya kita nanti di bulan itu ada lomba, saya akan pasti panggil orang tua lagi gimana teknisnya, gimana itu. Dan nanti mungkin saya juga minta tolong dari orang tua untuk misalnya, oh kalau misalnya ini tuh bantu, ya pasti kan orang tua pasti ikut peran serta kan. Misalnya dandanin anaknya sendiri, untuk ini anaknya sendiri, ya disitulah. Kita yang kita butuhkan. Kalau untuk TK dari TK ke SD3 itu 50%. Misalnya dari TK lulusan masuk ke sana itu 50%. Jadi ibaratnya lebih ringan. Bukan uang pangkal. Jadi kan lumayan kalau misalnya 2 juta kan jadi 1 juta. Kalau dari kita dari dalam sendiri. Dimakan dulu Ibu. Mama Jarina, coba. Ayo makan dulu itu kue ini enak loh. Enggak, Bu. Mama, ya, silakan. Itu kue apem gula merah. Sikit-sikit. Enggak lah. Ayo Mama Grace, Mama Cia. Nanti kalau untuk yang sembako itu saya tepung semua ya Bu? Jadi kalau misalnya sembako kan kita bagi ada berapa gitu, misalnya nih ada minyak, ada tepung, ada blueberry,
minyak itu kan kadang-kadang minyak lebih mahal ya. Tapi yang kita mohon minyak kemasan, jangan minyak yang curah yang ini kan, minyak kemasan yang ibaratnya apa namanya aman gitu ya. Jadi begitu. Jadi ya itu mengajarkan anak untuk berbagi bahwa kita walaupun kita ibaratnya kan berbagi itu nggak harus punya, tapi itu berbagi dalam kekurangan kita pun kita bisa memberi. Kalau mau minum boleh silakan. Anak-anak juga kita minum karena supaya anak bisa disembunyi. Tapi kita nggak nyalain air memang sengaja kita taruh di TKA ini baju supaya anak-anak kan kadang-kadang ada yang jahil begini. Nanti ini tapi kalau mereka mau ngambil kita biasakan dia sendiri kerja. Jadi memang itu juga bagian melatih anak kemandirian anak. Dan ini airnya aqua asli, Mak. Kita nggak mau ngasih air disilang karena kan iya. Kalau ada air dapur kita juga masak. Kadang-kadang malah enakan air dapur, anak-anak senengnya dia seneng itu juga minta minum boleh. Karena air dapur pun kita air tanah yang kita masak dulu kan. Cuma orang kadang-kadang anak-anak kita kasih juga air yang kita masak. Ada lagi Cika mau Cika? Udah jelas. Kalau apa tabungan itu mulai dari Agustus kayaknya. Wasi akan mulai dari Agustus. Jadi nanti ada tabungan di Kabupaten. Dan Senin Kamis. Senin sama Kamis aja. Bu Asi. Bu Asi. Ya. Tapi anak-anak ya, Bu Asi di sini terkenal galak. Karena tapi galaknya juga kayak ini. Tapi jadi anak disiplin. Juga galak. Kalau bisa ya mana? Kalau PKI penerimaan rapor di semester desa ini itu apa pembelajarannya kalau dari yang sini kan ada tes-tes Enggak. Jadi dari pembelajaran sini Mbak, perkembangan dia belajar di sini. Itu hasilnya. Kalau hasil rapotnya sekarang kan kurikulum merdeka ini kan kayak baca novel Mbak. Iya, rapotnya jadi semuanya paparan kayak baca novel. Dulu dulu kan contreng ya kan. Kalau sekarang namanya harus baca. Jadi di sini memang benar nanti anak ini pokoknya udah kayak baca cerpen dah. Jadi kita di sini selalu kita utarain anak sama keberhasilan anak, kemampuan anak, dan kekurangan anak juga ada di situ Mbak. Jadi nanti orang tua bisa baca di situ dan bukti juga kalau anak ini belajar ada di laptopnya nanti. Jadi dari fotonya juga kita sudah cantumkan di situ. Oh anak ini belajar kita. Jadi saya hanya bisa begini aja supaya orang tua juga, oh programnya apa aja sih Bu? Nanti ini boleh disimpan nih. Kalau misalnya oh ya di bulan ini boleh, boleh Pak. Jadi nggak usah tanya lagi. Tapi saya lupa di sini naruh KS1, KS2. Jadi ada lah di setiap semester itu. Biasanya kalau KS1 itu nanti ada pemberian obat cacing, ada pemberian vitamin, dan juga pemeriksaan kesehatan anak. Jadi anak itu terkontrol apa, misalnya anak itu kan tumbuh kembangnya kurang ibu gimana gitu, kan orang tuanya dipanggil.
misalnya untuk komite, kita kan di sini ada 15 anak ya, ini ada 15 orang tua berarti. Nanti saya perkenalkan Mama Tere, memang masih yang lama. Cuman pertama itu ketuanya kan sudah ke SD, Mama Natania. Jadi kan ada sekretaris dan bendaharanya. Mungkin nanti bisa Mama Tere dengan Mama Tere aja sih, yang lain udah ke SD semua. Jadi bisa nanti sama mama-mamanya kenalan. Karena setiap pasangan orang tua itu pasti ya ada persatuannya gitulah ibaratnya untuk anak-anak juga. Misalnya nanti kita mau karya wisata misalnya ya, wah anak-anak ini apa kita mau ke mana misalnya, baju kan harus seragam tuh, jadi nanti orang tua lah yang akan seperti itu contohnya. Berubah terus. Jadi itu aja ibu, bapak, yang bisa saya sampaikan. Ini boleh dilihat nanti kalau misalnya tuh jadi tidak bingung lagi kalau ada kegiatan ini. Nanti juga anak-anak ya kita ajar tentang anak-anak sekarang belum merdeka kan, jadi ada menanam, ada membuat ini, membuat itu kan banyak sekarang. Tapi kita ambil yang sainsnya aja lah untuk anak-anak kita. Ibaratnya nanti mungkin kalau misalnya, oh kita mau menanam bawang, nanti mamanya bawa bawang satu aja, nggak apa-apa ya mama. Satu biji bawang. Iya mam. Boleh. Kilo boleh tuturin. Iya, jadi orang tua jangan sampai kalau nanti besok anak-anak bawa ini supaya kita belajar ini. Siapa itu biasanya emaknya ya, yang kalau disuruh bawa-bawa udah duluan nih. Karena biasanya betiur. Kenapa makanya bingung? Karena ada anaknya yang di SD. Oh, bawa ini. Kesannya nanti biasanya, waduh, anakku udah kan disuruh bawa ini. Aduh. Tenang, Mam. Kalau di TK tuh nggak usah dipikirkan. Sainsnya masih yang terdorong yang agak ringan. Ya, itulah ibu. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Mama Cika, Mama Grace, Mama Satya, Mama Jonita, Opa. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon bantuan dari orang tua ya. Kita saling. Dan orang tua juga jangan sungkan-sungkan ya. Kalau misalnya ada ibu yang ini boleh bilang aja, Bu, kok begitu sih Bu? Boleh bilang aja. Kalau usah keluar langsung aja marahin ibunya kalau ibunya ada yang salah atau gimana. Kok begitu Bu? Gitu aja nggak apa-apa. Kami juga terbuka. Misalnya nggak usah ini. Tapi anak-anak juga kalau misalnya itu bilang aja nggak apa-apa. Misalnya kita ajarin terbuka. Aku dicubit, ya nggak usah takut ngomong. Jadi kita bisa tahu, tapi nggak ada sih. Cuma anak itu biar bisa mengungkapkan. Kadang-kadang anak-anak ada bercandanya yang ini yang malah. Cuma satu lagi sih sebenarnya, kalau misalnya ada anak-anak bercanda yang nggak sengaja, ya orang tua harap memaklumi. Jangan jadi, waduh ini anak siapa, mamanya disamperin. Ada sih mbak yang begitu, mbak saya mohon hari ini enggak. Kali ini nggak ada. Boleh langsung ke gurunya aja kalau misalnya ada anak yang, mama ini suka mukul misalnya. Kan kadang-kadang guru juga kadang nggak lihat ya man. Tapi kadang-kadang ada anak kecil yang mungkin dia masih hayalnya dia itu kayak keras kayak apa. Nah itu boleh langsung ngomong, Bu, ini anak siapa?
badannya kecil kan itu agak dalam juga ya. Jadi takutnya namanya anaknya kecil, dalam akhirnya pakai ini. Biasanya tuh anak-anak TK tapi anak sekarang lagi tinggi-tinggi sih, nggak bakalan belum. Namanya itu nanti sebulan sekali. Kalau melihat situasi kondisi keadaan, kalau hujan mungkin kita enggak ya kalau misalnya lagi musim hujan. Terus anak-anak yang kemarin itu kenapa enggak pada ini? Karena pada mulai sakit. Saya juga bingung itu. Sakit terus tadi berenang sakit semua. Udah akhirnya enggak dulu. Jadi lihat keadaan. Tapi yang jelas berenang sebulan sekali. Dan di situ ada kita kasih makan anak-anak. Makan bubur biasanya. Jadi begitu lagi. Ada lagi mau tanya? Ya baiklah, kita tutup dengan doa ya ibu-ibu.